Cuma minta kembali dia kepada apa mesti memang orang kat akhir makadam. Apa dia jual kat makadam? Ada apa mesti memang makadam. Dia tunjuk Quran lain dapat. Ya. Mungkin mana? Orang kata apa? Ia yang pakai le rata-rata le masyarakat yang muanya terserah. Apa kecamatan yang apa buah kecamatan sebut menetap ilmu bintang. Siapa yang buat ilmu bintang tersebut? Ya kalau orang biasa ada berkaju. Memang orang yang dipilih oleh Allah. Kamu kuduk makadam kadang-kadang rata hadrom-drom yang kesediakan oleh orang kampung nak gebuh orang kaya, nak gebuh ianya untuk dicok sabuah sempurna. Kamu kadang-kadang orang buatnya muni kamu ya Allah Nabi wujud segala bahaya ni buat padi. Cuman dah pegah punya kan tawa ia ubat dah beraju. Dicok keberkahan, kencok keberkahan munan dah berhaji, cok sempurna haji. Dengan dah wudu ayat Qurannya, dalam doa wa Allah Taala wujud segala penyakit padi. Dan ini sebenarnya satu praktek yang sangat langka karena biasanya orang dalam melakukan ritual orang kehilangan kitab. Tapi seperti yang kita lihat di Waido atau di PD pada umumnya, manuskrip ini dia sangat terkait dengan praktek. Jadi kita dapat dua-duanya, kita dapat manuskrip sekaligus kita dapat praktek ritualnya. Ada mengote abuci amin mendapat aja. Oleh yang duduk dengan abuci ali yang ganyan ngetangin. Kajak ngetangin. Kadang-kadang urusnya nayang siurau aja. Hantu lu. Tu 5, 4, 6 kajak ngetangin. Maka haji menyewate pun berje abuci ali jangan dapat. Maka agi bagi mukadam lah tapari. Yujak urusnya. Waho. Di Kampung Waido, Kecamatan Pekanbaru, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, sejumlah peninggalan Tengku Syek Dipasi, seorang ulama yang hidup pada abad ke-17, masih terjaga dengan baik. Beberapa di antaranya adalah Mukadam, Serembek, Balai Kalut, Bate Sipro, Umong atau Sawah Kanduri, dan bangunan Balai Manyang. Dari semua peninggalan Tengku Syek Dipasi itu, hingga saat ini, Mukadam adalah peninggalan sang ulama yang paling rutin dikeluarkan dan digunakan di dalam kenduri-kenduri belang. Nama lun tuan iaitu Tunku Faisal bin Tunku Haji Ilyas. Jadi alamat lun di Desa Kampung Waido, Kecamatan Pekanbaru, Kabupaten Pidi. Jadi agenda untuk menghadiri acara kenduri belang Pak dan tempat yang diundang Mukadam. Yang pertama, kamu jamaah berkumpul di tempat induk iaitu tempat Tengku Syek. Habis wuduk bersama. Habis yang pembawa Mukadam yang bergerak pertama duluan dengan fasilitas untuk menutupi Mukadam berupa tudung. Habis orang yang bergerak pertama terus diikuti dengan jemaah yang lain sampai tempat tujuan. Dan kamu miyahana Mukadam bergerak, di mana pun Mukadam berhenti, kamu tetap harus anti di lekuk Mukadam. Umpamanya Mukadam pasal minyak Honda lah. Jadi jamaah harus Mukadam bergerak lah. Tata cara pelaksanaan acara kenduri belang sesampai kamu tuk pada tempat tujuan kenduri. Yang pertama, sebelum acara buka Mukadam, tetet berupa kemenyan. Tujuan daripada membakar kemenyan dan bau-bauan adalah untuk
menghadirkan roh-roh yang suci. Karena apa kan? Karena kalian pi langsung di Madinah segolom acara imam tamang lah mihrab tempat Rasulullah yang tertai bawa alih kemenyannya, bawa-bawanya diputar-putar dalam tempat robah. Jadi tacok sepenuh yang bawa tujuan daripada tata kemenyan adalah untuk menghadirkan jiwa-jiwa yang suci. Terusnya tata cara lom kamu suap makadam, buka makadam, kamu berbasaji pewangilah dengan kemenyannya. Habis langsung dengan acara pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nama Lun Jailani, lahir tahun 1970, alamat lahir Waido Kumbang dan lum kahwin Waido Kampung. Hai kebetulan Lun kadang-kadang kasih pelutun Lun memang kadamnya dan kadang-kadang tu hana mencih lung dan lalu gengan. Kalau mesti lung di tibelan pelutannya hana. Boleh ada berat tapi yang umum Lun me berat juan. Jadi kasih pelutun menanda. Kurang lebih. Syarat me makadam nu misalnya boleh dubu mengkatum nasah dia tanya tatung itu mayang apa kok ji dalam tetap berwudu yang me makadam dan harus ke hanjat didahulukan leu dan lain harus memang me makadam walaupun ya walaupun wawa dak dengan PJ ime kadang-kadang orang nak kawin di ame di jauh tempat makadamnya dari urun Tuhan pernah gemkau kadang-kadangnya anak lun ya me makadam di jauh tempat nyan payah tak penuhi kau yan kah nak mutih lung me si dah urun lain je si me men sementara nalun kadang lun me nanti nalun tu thôi yang mungkin ketunjuk le dro ketunggu besar. Kalau mukadamnya gemulai di sini di belang bak balik katanya urungnya kerja dia ke dia waido bak ya kutente pajan je langkah kena yang pertama kira ya jo ijab putih bacut untuk bertulisnya pun yang tulis dalam bentuk bahasa Arab doa-doa yang dalam bahasa Arab olehnya baru tubi daripada sinan kamu melanjutlah mujak ke dia ia lebih ba kubura di rung kuci tu ya cok yang pertama ia ubah dia bacut alian anu pasti bacut perkeun alian baru puo kono pegat acara pelaksanaannya alian muboh ia ubah ia keun cok ia mon yang na ba baca kamu boh kenam pasti anu yang na ba
cok pakuburan buno oleh nyan on kaya pepe on bungong on teniju on alung tamu oleh nyan ija yang kalian ketulis dalam bentuk bahasa bro kamu pergi dalam bingkai menan dan kamu dah dia baca taboh baca aja saboh baca ke tepang. Menyanyi selagi kena kamu kan pepanji kan pepanji menya kamu pergi pepanji daerah Mutiara ataupun Lamlo sebagian Busum Sakumbang Cek Pulau di Busulincah kan abang Cek Karing dan Cek Bisung yang toa jalan raya Lamlo. Biasaan yang pasang bendera bak tempat tertentunya mungkin kuburan orang-orang yang malim. Tata cara orang cok berekam mungkin berbeda. Nah tempat yang habis buka makadam langsung bergerak ibu-ibu ataupun orang-orang agama dum untuk minta kaya. Nah tempat tata caranya sebelum dia makadam dia minta lagi opasi. Yang tata cara mentengnya tu hikmah menteng. Karena makan tu tak cok sesuatu benda bertempat berkah, insyaallah mungkin berkah. On gaya berarti ka gepun nungku ka berarti kamu karak kabut nan ka Melayu beut nyan orang kampung sik ka yang orang-orang yang kamu ngerti nyan ka kerja aju pe ke lampuh yang gepot apa yang mungkin aju ente gepot duk lang ia ubat mana Selagi menyeun suniju kebiasaan kan tu lupi. Kenapa kan nak cerita becut? Mungkin kerja cerita becut. Pakai getanyo masyarakat biasanya pakai ungkai. Serka Rasulullah sendiri pakai jarum langsung. Kenapa kan jarum tu jarum mulia? Sedangkan tanya ungkai lebih mulia daripada jarum tanyo. Makanya gecok sempena gecok apa yang bahwa dengan ungkai yang supaya tanaman lebih
lebih subur, lagi hijaunya kayanya ke lagi yang bersubur padi. Kamu puduk makadam kadang-kadang ratih drum-drum yang disediakan oleh orang kampung nak gebuh kaya, nak gebuh ianya untuk dicok tabuh sempurna. Kamu kadang-kadang umurnya meniat kamu, ya Allah Nabi wujuh segala bahaya ni bak padi. Cuman dah pegah menyakin tawa ia ubat dah beraju. Dicok keberkahan, kan cok keberkahan munan dah berhaji, cok sempurna haji. Dengan dah wuduk ayat Qurannya, dalam doa buat Allah Ta'ala, wujuh segala penyakit padi. Baru pun hal yang berhegat kan buat orang lah, mereka ketuh padi-padi dalam doa. Dia dah wuduk ya. Sampai saat ini, Mukadam dibawa dan dibaca dalam kenduri-kenduri belang di 50 kampung dalam 5 kecamatan di Pidi yang dilintasi Lung Bintang. Sebuah saluran irigasi kuno yang dibangun Tengku Syek Dipasi semasa hidupnya sepanjang 32 km dari Kemala hingga ke Simpang 3 dan sebagian kecil Kembang Tanjung. Sejak 1980-an hingga 1990-an, Lung Bintang menjadi bagian dari daerah irigasi Baru Raya. Sebutannya, Jaringan Sekunder Bintang. Saat ini, Jaringan Sekunder Bintang ini mengaliri air untuk persawahan di Kecamatan Kemala, Sakti, Mila, Mutiara, Indrajaya, Pekanbaru, dan Simpang 3. Berarti Lung Bintang melintasi yang pertama Kecamatan Mutiara, yang kedua Kecamatan Pekanbaru, ketiga Kecamatan Indrajaya, terusnya Kecamatan Simpang 3, terakhir sebagian Kemananjung. Sebab kampung arah Kemananjung ni yang Kemananjung. Setiap masyarakat yang pakai Lung Bintang otomatis anak pada jual langsung mengadakan acara kenduri. Warga menyebut jamaah Mukadam dengan sebutan Makadam. Lazimnya, warga di 50 kampung tersebut mengundang jamaah Mukadam pada Senin dan Kamis saat padi sudah berumur 44 hari hingga 50 hari. Jadi pegang Mukadamnya mulai ji semenjak dari liah pula padi sampai ji karoh padi. Kadu padi karohnya baru pegang Mukadam. Dan masyarakat ini atau orang kendurinya, orang pegang acara Mukadamnya, ya cok ubatnya, ya boh bau mong, intang ter boh bau mong, bak peningkah, orang peningkah ile ia tamang ia dan nang boh. Pegang Mukadamnya kepa. Untuk laki doa perkeun petaninya berjerah bergerak tanaman hasil. Tak kamu selaku perkeun masyarakatnya ikhtiar yang bi Allah Taala. Yang perkeun yang lebih sempurna Allah Taala. Kamu hanya ikhtiar.
jadi kebiasaan orang yang undang makadam menjamun tata jajamun mungkin ini kabeh berbeda mungkin teknologi kabeh beda becut. Awal geja orang makadamnya geme ranu pete. Jamun ranu pete abeng kemeja putih. Tergantung luas areal geme jaji punya luas areal mungkin geme 2 meter, punya areal ubah geme 3 meter ataupun setengah meter. Kalau masa awal memang getulis di lapangan. Karena apa kan? Karena jamun kan mungkin kan orang kan lebih nyaman gitu di lapangan. Punya kamu ini lan rawat tema butuh cepat. Kamu pegat tulisan di tempatnya, tu kali kamu tukar jam itu. Di kain putih yang nantinya dipotong-potong dalam ukuran kecil, tertulis ayat 261 surat Al-Baqarah. Pada panji atau bendera yang nantinya juga akan dikibarkan di tempat-tempat tertentu di sawah juga dituliskan ayat yang sama dan ditambahkan dengan gambar bulan bintang, frasa Allahu Akbar dan kata Muhammad. Maksudnya fikuna sampai habis ayat itu satu tangkai daripada biji-bijian, satu tangkai daripada helai padi atau penggandum segala macam bisa melahirkan satu tangkainya 100 biji. Istilah apa pegang hikmah daripada ayatnya. Allah bagi sesuatu rezeki ataupun rahmat kepada umatnya, iaitu dengan rahmat yang berlipat ganda. Baik mukadam maupun serembek merupakan salinan Al-Quran, khat atau tulisan tangan Tengku Syekh Dipasi dalam 30 juz. Bedanya, mukadam dipisah-pisah dalam jilid per juz, sementara serembek adalah khat Tengku Syekh Dipasi dalam bentuk 30 juz yang utuh dalam satu mushaf. Ada 2 jenis mukadam, yakni mukadam biasa dan mukadam cud. Mukadam cud hanya dikeluarkan pada saat Isra Mi'raj dan saat jamaah mukadam diundang untuk berdoa di tempat orang yang sakit keras atau sekarat. Mukadam yang kamu sekitar 10 juz yang sering kamu pada tempat kanduri belang, sedangkan yang sisa aja rumah kanduri. Nah rumah kanduri yang sisa sebagian kebahagiaan dinamakan dengan mukadam cud. Yang masuk mukadam cud adalah apabila di hari kanduri legop jam aji hanya lebih 6 orang. Jak sekitar 4 orang menteng ataupun sekitar 5 orang. Sedangkan mukadam yang kamu jak biasa malah tidak terbatas, terserah pada jak 10, pada jak 20 menan. Mukadam disimpan di Menasa Gampung Waido dan dapat dibawa dan dibaca oleh siapapun, sementara mereka yang dapat membawa, membuka dan membaca serembek hanyalah keturunan Tengku Syekh Dipasi. Karena sudah termakan usia, jamaah mukadam menggunakan Quran-Quran yang ditulis Tengku Syekh Dipasi itu hanya untuk sejumlah prosesi.
seperti mengasapinya dengan asap kemenyan dan meletakkan Quran-Quran yang disimpan di dalam kotak kulit kambing dan terbungkus dalam bungkusan kain putih itu di atas ember atau wadah-wadah berisi air dan dedaunan yang dibawa warga ke tempat kenduri belang dilangsungkan. Sementara Quran yang dibaca jamaah mukadam adalah Quran cetakan baru. Berbeda dengan mukadam, serembek hanya dikeluarkan saat pelaksanaan kenduri kebun bintang di Cot Kanduri di Kampung Waido yang digelar 3 tahun sekali, dan saat ada orang yang ingin disumpah menggunakan salinan Al-Quran tersebut. Dalam ingatan Cut Aja Utari yang kini telah berusia 76 tahun, terdapat 4 pemangku mukadam yang telah berganti dan telah meninggal dunia. Mereka adalah Tengku Muhammad Amin, Tengku Muhammad Ali, Tengku Haji Ilyas dan Tengku Abdul Salam. Kamu mati Abu Ci Amin ngendapak aja. Ni yang duduk dengan Abu Ci Ali yang kan ngetangen. Kajak ngedangin. Kadang-kadang urunya nayang tiurau aja. Hantu lu. Tu 5-4 nampak kajak ngedangin. Maka ji menyewate pun berje Abu Ci Ali jangan dapat. Maka gue bagi mukadam lah tapare. Diujak urungnya. Munduaho. Jadi makadam ini kan sebuah praktek yang sudah sangat tua. Praktek ini adalah satu ritual di mana masyarakat petani ingin memuliakan padi dan cara mereka berhubungan dengan alam yang telah memberikan banyak keberkahan dan rezeki kepada para petani. Dan itu bukan hanya menunjukkan konsistensi ya, tapi juga semacam siklus di dalam kehidupan mereka. Dan ritual ini basisnya adalah manuskrip. Kan kita sering mendengar atau sering melihat di studi pernaskahan ya bahwa Aceh punya banyak sekali manuskrip, baik manuskrip tentang agama maupun manuskrip yang berhubungan dengan yang profan. Tapi di dalam praktek makadam ini itu kita bisa melihat hubungan langsung antara manuskrip dengan ritual, dan kemudian itu yang digunakan oleh petani sebagai pedoman di dalam melakukan ritual itu. Jadi bisa kita katakan siklus menanam, siklus memanen, dan siklus menghormati padi dan memuliakan padi di Pidi itu berporos kepada kitab ini. Dan ini sebenarnya satu praktek yang sangat langka karena biasanya orang dalam melakukan ritual orang kehilangan kitab. Tapi seperti yang kita lihat di Waido atau di Pidi pada umumnya, manuskrip ini dia sangat terkait dengan praktek. Jadi kita dapat dua-duanya, kita dapat manuskrip sekaligus kita dapat praktek ritualnya. Nah, jadi menurut saya sangat layak makadam ini, satu tradisi yang sudah sangat tua, sangat dekat dengan petani, dimasukkan ke dalam daftar warisan budaya tak benda Indonesia. Kekuatan dari praktek ini sangat jelas. Sebagaimana yang saya sebutkan, tidak mungkin atau tidak ada kita temukan di tempat lain di Aceh atau di Sumatera mungkin, sejauh yang saya ingat, di mana praktek ini itu sangat konsisten dilakukan dan diikuti oleh hampir seluruh petani.
Raja putihnya kan kagbi na lừa bữa kadam. Tại cả bà cái là bà Maria có mới đêm cho. Dạ glong ku pade ku ting tangkai. Nadam o pu krek bi han tu bi krek ono tak ko ono. Raja Jamun adalah mewajibkan kepada tanya khususnya orang Aceh, yaitu 3 kanduri yang wajib. Itu wajib ingat ya. Yang pertama kanduri Belang, yang kedua kanduri Laut, yang ketiga kanduri Geli. Yang wajib dilaksanakan, malah wajib. Teristimewa Allah malah Aceh mengadakan Maulid 100 hari hana pada tempat lain. Cuma minta kembali kepada apa mesti memang urang kat Makadam. Kupun dijuang ke Makadam. Ada apa mesti memang Makadam dekat Quran lain debut. Ya. Mungkin mana orang kata apa ia yang pakai liang rata-rata liang masyarakat yang muonya terserah apa kecamatan yang buah kecamatan tersebut menetap ilu Mintang. Siapa yang buat ilu Mintang tersebut? Yang kalau orang biasa ada pekayu, memang orang yang kepilih oleh Allah. Dan tingkat aulianya Tuku Syekh Dipasi ataupun Tuku Syekh Abdul Salam bin Tuku Syekh Burhanuddin meninggalkan sesuatu yang hana orang lain tinggalkan. Bukti dah kalau mata ini yang sakral mata ilu Mintang hana pernah tu. Walaupun itu dengan apa nama baru raya kan. Tapi hana tak salah hang ada. Nah, satu lagi tentang arti penting dari praktek ini kita bisa melihat sebenarnya ya bagaimana Tengku Cik Dipasi memberikan semacam pengetahuan lokal kepada penduduk dan penduduk masih mempraktekkan pengetahuan itu. Jadi Tengku Dipasi bisa kita katakan adalah seorang sarjana seperti sarjana pertanian misalnya, seperti penyuluh pertanian di zaman kita sekarang, bukan hanya seorang ulama ya, dan dia juga seorang yang berfikir keras bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi para petani sekitar 200 tahun yang lalu. Misalnya solusi dia terhadap membendung sungai Kemala lalu membangun satu model irigasi itu melampaui zamannya. Ya, itu satu praktek pengetahuan lokal yang sangat kuat saya pikir. Dan mungkin nanti kita bisa cek ulang, kita bisa lacak ulang setua apa jalur irigasi yang dia bangun dan mungkin bisa kita bandingkan dengan jalur irigasi modern di zaman sekarang. Tapi saya pikir pengetahuan ini kan berakal cukup kuat. Kenapa demikian? Karena sampai sekarang ya orang masih mengucapkan terima kasih kepada dia melalui praktik ini. Dia memberikan sesuatu kepada masyarakat petani, dan masyarakat ingin menghormati apa-apa yang dia berikan. Jadi ini adalah rasa terima kasih mereka kepada sang sarjana ya, kepada seorang engineer sebelum zaman modern lah, saya kira seperti itu. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. Kadang-kadang tanya keberkahan buat kami, kadang-kadang yang unik-unik. Cuman kan hanya mungkin dah sampaikan kan. Mereka sampaikan dia kadang-kadang pegah kau menan dia dah pegah haji. Dia dah rasakan dia dua masing-masing.